Seluruh kehidupan berbangsa bernegara kita adalah tentang proklamasi, yang adalah garis pemisah antara alam imperialisme kolonialisme atau kejahiliahan dengan alam kemerdekaan kebangsaan, alam yang terang benderang. Proklamasi itu bicara tentang, pertama, paham bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, kita tahu kita waktu itu adalah bangsa yang terjajah selama ratusan tahun. Merdeka adalah sesuatu keinginan luhur. Kita sudah sangat menderita, sudah sangat miskin, bodoh, dan terkebelakang oleh penjajahan, yang mana penjajahan bukanlah hidup yang terbaik untuk dijalani. Kita harus mempunyai kepemimpinan yang memihak kepada kita sendiri, yang menjadi diri sendiri, yang menjunjung tinggi kebajikan buat semua pihak, bukan yang saling paksa memaksa, mangsa memangsa, seperti di dunia penjajahan di alam imperialisme kolonialisme yang jahiliyah itu. Akhirnya kita mempunyai keinginan luhur untuk merdeka, ingin berkehidupan kebangsaan yang bebas, ingin terlepas dari penindasan penjajahan. Itu semua adalah keinginan luhur untuk mempunyai negara. Kita ingin punya negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Proklamasi itu sebenarnya ingin menuju kepada fitrah penciptaan manusia yang diciptakan punya kemerdekaan sejak kelahirannya, untuk saling hormat menghormati sebagai sesama manusia, dan juga manusia itu diciptakan beraneka ragam untuk saling kenal mengenal, untuk mencari titik temu, untuk bersinergi tolong menolong satu sama lain, saling meminta, saling take and give, saling melengkapi dalam mencapai hidup yang damai, sejahtera, dan bahagia buat semua orang. Itulah proklamasi. Kemudian juga proklamasi itu bertujuan agar kita itu memurnikan diri kita di hadapan Tuhan dengan menuju kepada cinta kasih sejati, saling menghormati kemerdekaan dengan sesama manusia, dengan menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Secara universal menegakkan kasih sayang karena Tuhan, bukan kasih sayang yang sempit sebatas kelompok dan golongan, dalam suatu kehidupan yang menerima keberagaman sebagai kekayaan hidup dan kemanusiaan yang beradab. Bukan dunia paksa memaksa, mangsa memangsa ala dunia hewan. 5. Menyelamatkan kehidupan umat manusia, menghindarinya dari kebinasaan total oleh dunia penaklukan pendudukan, atau dunia jalan perang senjata yang makin menggila akibat pertemuan antara egoisme, keserakahan, haus darah, ingin saling memusnahkan, yang bertemu dengan pengembangan teknologi alat-alat perang yang makin gila, makin canggih daya rusak dan daya bantainya. Kehidupan berbangsa bernegara kita adalah tentang proklamasi. Pancasila diberikan mandat oleh proklamasi. Kehendak proklamasi dimasukkan semua ke dalam Pancasila. Nah, barulah kita ngomong Pancasila sebagai sumber. Tapi sumber dari segala sumber, proklamasi. Ketika bangsa kita bebas dari perbudakan yang telah mendera bangsa kita selama beratus-ratus tahun, itu adalah tentang proklamasi. Ketika kita ingin punya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, itu adalah tentang proklamasi. Ketika kita berpikir dan berkeyakinan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, itu adalah tentang proklamasi. Ketika kita bersatu sebagai Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa di Sumpah Pemuda, itu tentang proklamasi. Begitu juga ketika kita bicara wawasan Indonesia Raya dan Merah Putih sebagaimana yang diletakkan sebagai satu rangkaian dengan Sumpah Pemuda itu, kita bicara proklamasi. Lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan dan merah putih dikibarkan di proklamasi 17 Agustus 1945. Ketika kita melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, kita bicara proklamasi. Begitu juga ketika kita melakukan persiapan kemerdekaan di BPUPKI, kita bicara dengan mempersiapkan proklamasi. Kita menyusun Pancasila dasar negara karena proklamasi akan melepaskan ikatan kolonial atas tanah air dan bangsa kita, kemudian dilanjutkan dengan mendirikan negara proklamasi. Dengan menyusun Undang-Undang Dasar Proklamasi dan berdasar kepada Pancasila sebagai patriot proklamasi, semuanya itu ada di dalam kehendak dan semangat yang seluruh arah kehendak semangat itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dari sinilah